Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ultimelta Amelia, Teknik Geologi 2018 Kampus Palembang. Di sini saya mendapatkan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Stefanus Nalendra Jati STMT, mengenai petrologi batubara. Pada kali ini, saya akan membahas tentang batubara dan maseral. Batubara merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik seperti sisa tumbuhan. Pada maseral, batubara terbagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu vitrinit, liptinit, dan inertinit. Selanjutnya ialah komponen organik pada batubara. Mengalami beatification, clarification, baru terbentuk maseral. Kemudian, pada vitrinit itu biasanya berasal dari tumbuhan berupa akar, batang, dan daun. Pada liptinit berasal dari spora. Pada inertinit berasal dari fungi atau tumbuhan yang sudah terbakar dan mengalami proses oksidasi. Kelompok maseral pertama yang akan saya bahas yaitu vitrinit. Vitrinit tadi telah saya jelaskan bahwa berasal dari batang, daun, dan akar. Ciri-ciri vitrinit biasanya pada mikroskop itu memiliki warna pantul yang lebih terang daripada kelompok liptinit, namun lebih gelap dari kelompok inertinit. Berwarna mulai dari abu-abu tua hingga abu-abu terang. Kelompok vitrinit mengandung unsur hidrogen dan zat terbang yang persentasenya itu berada di antara inertinit dan adapun subvitrinit yang terbagi menjadi 3 yaitu telovitrinit, ada elinit dan kolotelinit. Detrovitrinit terbagi menjadi 2 yaitu vitrodetrinit dan densinit, dan yang terakhir ialah gelovitrinit terbagi lagi menjadi korpogelinit dan gelinit. Berikut merupakan maseral yang biasanya ditemukan pada mikroskop. Telovitrinit sendiri menunjukkan jaringan tumbuhan. Detrovitrinit biasanya seperti bintik-bintik brown mass yang mengikat. Gelovitrinit itu biasanya mengisi retakan dan lubang-lubang. Selanjutnya ialah kelompok maseral yang kedua, yaitu liptinit. Kelompok maseral yang berasal dari tumbuhan yang tidak dapat dimodifikasi. Biasanya berasal dari spora, resin, lilin, lemak, dan terdiri dari maseral yang dari tumbuhan tingkat rendah. Subliptinit itu terbagi menjadi 9, yaitu kutinit, berasal dari fragmen kutila, sporinit berasal dari spora, resinit berasal dari sisa dan resin lilin tumbuhan, kemudian ada subarinit, exudatinit, kolopirilinit, liptodetrinit, alginit yang berasal dari alga, bituminit. Nah, biasanya pada petrologi, liptinit ini memiliki warna asli abu-abu tua dan warna fluoresensinya itu kuning kehijauan. Selanjutnya ialah kelompok inertinit. Inertinit berasal dari material berupa tumbuhan yang sudah terbakar dan mengalami proses oksidasi. Ciri-cirinya pada mikroskop biasanya memiliki refleksi yang sangat tinggi sehingga memiliki sinar yang sangat putih, menunjukkan deposisi dari pengendapan batubara. Sifat fluoresensinya itu sangat buruk atau gelap pada cahaya fluoresensi, menunjukkan struktur sel tumbuhan atau fungi atau tingkat tumbuhan yang lebih tinggi. Pada inertinit itu biasanya berasal dari tiga. Yang pertama ialah struktur sel tumbuhan, terdapat fusinit, semifusinit, dan funginit. Kemudian dari sel yang kurang terlihat itu ada sekret makrinit dan mikrinit. Dan yang terakhir ialah inotedetrinit, itu berasal dari inertinit pecahan. Mengapa sih warna pada inertinit ini berbeda dengan liptinit dan vitrinit? Hal ini dikarenakan inertinit sendiri berasal dari tumbuhan yang sudah terbakar dan mengalami proses kimiawi dan oksidasi, sehingga ketika dianalisa dari mikroskop diubah menjadi warna fluoresensi, warnanya tidak berubah atau tidak jauh berubah seperti warna abu-abu dan putih. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.